Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai guna membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di kantor Kementerian HAM Jakarta Kamis sore. Ia dan Natalius Pigai menggelar pertemuan tertutup membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer yang telah berjalan di Jawa Barat. Dari hasil pertemuan, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan gagasan Deddy Mulyadi tersebut. Bahkan ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan program pendidikan di barak militer diterapkan secara nasional. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment. Seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Prinsip perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan, baik untuk kalangan militer maupun... Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut truk yang menabrak angkot dan menewaskan 11 orang di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah.
Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Bahwa ada percepatan untuk penanganan di TKP tersebut. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Kampung Baru Harjamukti, Cimanggis, Depok. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia. Baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.